Jadi kali ini kami akan melakukan simulasi jaringan secara virtual. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita menginstal router OS dan Linux-nya. Lalu di router OS, di network kita setting adapter 1 menjadi bridge adapter, adapter 2, 3, dan 4 menjadi internal network. Lalu kita running router OS-nya, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik Winbox. Kita klik di sini, lalu connect. Tampilan Winbox itu seperti ini ya, kita klik di menu IP, lalu DHCP client, kita klik tanda tambah di sini, lalu kita pilih Ether 1, kita apply lalu OK. Dan jika masih seperti ini, kita klik lalu klik centang. Seperti ini sudah ya. Lalu kita ke IP lagi, kita ke addresses. Nah, kita tambah di sini, kita tulis 20.20.20.1/24 untuk Ether 2. Kita apply lalu OK. Kita tambah lagi untuk 30.30.30.1/24 untuk Ether 3. Kita apply lalu OK. Kita tambah lagi. Kita tulis 40.1/24 untuk Ether 4. Kita apply lalu OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik IP lalu ke DHCP server. Kosong kita tambah, kita klik DHCP setup. Lalu kita pilih Ether 2, kita next. Oke. Kita klik DHCP setup lagi, kita pilih Ether 3, lalu kita next. Oke, kita ke DHCP setup lagi, kita pilih Ether 4, next. Oke. Nah, kita nyalakan Debian yang pertama. Lalu kita klik di sini, kita ke Word Connected, lalu Word Setting. Nah, maka akan muncul seperti ini, lalu sudah masuk ke terminal. Kita ping ke alamat IP 20.20.20.1. Bisa ya. Lalu kita ping lagi ke IP saya di atas. Seumpama kita 20.20.4. Tidak bisa. Lalu kita ke new terminal. Kita ping 20.254. Bisa ya. Lalu kita ping lagi ke alamat IP saya di atas. Misal 200. Tidak bisa. Lalu kita nyalakan Debian yang kedua. Seperti tadi kita klik di sini, lalu Word Connected, Word Setting, kita cek apakah IP-nya sudah sama atau belum, lalu kita ke terminal, lalu kita ping ke 30.30.30.1, bisa ya, lalu ping lagi ke 30.30.30.4, tidak bisa. Lalu kita ke new terminal, kita ping ke 30.30.30.253. Saya lalu kita coba lagi ping ke 30.30.30.200. Lalu kita running Debian yang ketiga, sama seperti kedua Debian tadi. Kita cek, sudah sama ya. Lalu kita ke terminal, kita ping ke 40.1. Bisa ya. Lalu kita coba lagi ping 40.40.40.5. Tidak bisa. Lalu kita ke terminal di sini. Ping 40.40.40.254. Saya. Lalu kita coba lagi ping ke 40.40.40.200. Tidak bisa. Nah, ini tadi tahapan dari konfigurasi DHCP client dan DHCP server. Selanjutnya adalah konfigurasi NAT. Setelah melakukan DHCP server untuk virtual mesin Debian, dia bakal mendapatkan IP secara otomatis. Si Debian mendapatkan IP
20.20.20.254. Dia berada satu network dengan Ether 2. Jika kita tes ke new terminal, kita ping google.com, dia belum bisa. Soalnya dia belum mendapatkan akses ke internet. Ping 888, dia juga belum bisa. Tapi kebalikannya kalau kita nge-ping ke gateway-nya, yaitu 20.20.20.1, dia bisa. Kita di sini akan memberikan konfigurasi NAT untuk memberikan akses internet di Debian 8 ini. Langkah pertama yaitu masuk ke IP, selanjutnya ke firewall. Nah, masuk ke NAT, kita tambahkan chain-nya diisi src NAT, yaitu IP yang dalam router mikrotik ini, yaitu 20.20.20.1, itu bisa terhubung dengan IP public atau IP internet. Nah, chain ini src NAT biasanya digunakan untuk meng-share internet. Out interface-nya kita kasih Ether 1, yaitu karena Ether 1 itu yang mempunyai akses internet. Action-nya kita ganti masquerade. Masquerade berarti dia mentranslasikan IP privat atau IP publik. Di sini IP privatnya 20.20.20.1 agar bisa terhubung ke 111.105 IP publiknya. Kita apply, oke. Nah, setelah memberikan firewall, jangan lupa kita memberikan centang di DNS-nya, masuk ke IP, menu IP, terus ke DNS. Nah, kita jangan lupa memberikan centang allow remote request ini, karena dia mentranslasikan dari alamat IP internet, yaitu 111.1, ke alamat domain, yaitu biasanya ping google.com gitu, agar tidak usah repot-repot memberikan konfigurasi DNS secara manual. Kita apply, kita oke. Saja masuk ke Debian-nya. Di sini jika kita ping google.com, dia bakal bisa. Artinya si Debian-nya ini bisa sudah dapat mendapatkan akses internet. Kebalikannya jika ping 888, dia juga bisa. Nah, dibuktikannya secara terminal, tapi dibuktikan secara masuk ke Firefox atau web browsernya, dia juga bisa untuk terhubung ke internet. Nah, dia sudah mendapatkan akses internet. Ini dia bisa untuk mengakses situs YouTube. Jadi kurang lebih seperti itu konfigurasi NAT. Dia berfungsi untuk meng-share internet agar si virtual mesinnya yang terhubung ke router mikrotiknya ini bisa mendapatkan akses ke internet. Caranya dengan menggunakan NAT tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi web proxy. Yang salah satu fungsi dari web proxy adalah untuk membuat satu situs website agar komputer user tidak bisa mengaksesnya. Nah, caranya kita klik IP, kemudian web proxy, kemudian di enable ini kita centang untuk mengaktifkan web proxy. Di case administrator, kita bisa isi dengan identitas. Kemudian di case Onyx, jika kita centang, kemudian klik apply. Klik akses untuk menambahkan alamat website yang akan kita bangun. Kita klik add, kemudian di STHOST ini ditambahkan alamat website. Kemudian di action, kita pilih deny. Apply, oke. Oke,
Selanjutnya, di IP kita klik firewall, kemudian di NAT ini kita klik tanda add, kemudian di general, di chain kita pilih DST-NAT atau destination NAT, kemudian di protokol kita pilih TCP, kemudian di DST port kita isi 80, karena 80 adalah port untuk HTTP. Kemudian kita klik action, kemudian kita pilih redirect, itu port ini kita pilih 8080. Baik, setelah tadi sudah mengkonfigurasi web proxy, sekarang kita akan mencobanya di komputer saya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, akses ditolak. Dan ini selanjutnya traffic.com. Nah, seperti ini juga tampilannya. Nah, tampilannya juga begini. Sekian konfigurasi web proxy. Oke, jadi sekarang kita mau coba percobaan praktikum dengan firewall nih. Pertama kita harus setting IP address dulu nih. Nah, aku pakai interface dari 2 biar connect ke mesin satu aku yang Windows 7. Nah, kita pertama ke IP dulu, lalu ke firewall. Nah, di filter terus nih tekan plus. Kita bacanya ke forward, udah benar, protokolnya TCP. Nah, di advance kan ada konten. Kita bisa masukin website apa aja. Di sini aku pakai facebook.com. Nah, lalu di bagian action kita ganti ke drop. Tekan apply, oke. Nah, kita juga tes itu di website lain juga deh. Contohnya kayak instagram.com. Kita bagi ini ke drop. Selanjutnya tinggal ganti instagram.com. Itu general, kita forward udah benar, protokol TCP, apply, oke. Lalu tambah lagi, satu lagi. Chainnya forward, protokolnya TCP, advance-nya di konten nih, kita isi coba lagi apa ya, twitter.com. Nah, twitter.com, lalu di action, kita ganti, drop, apply, oke. Nah, selesai kan, kita coba sekarang di Windows 7 kita. Nah, kita make sure dulu ini udah connect ke internet access ya, udah ada nih, berarti connect ya. Kita buka Google Chrome. Nah, kita coba ya. Kita coba pertama facebook.com. Lalu instagram.com. Yang ketiga, twitter.com. Nah, kalau di sini di batch-nya udah jalan nih, berarti itu firewall-nya berfungsi. Jadi apa sih yang bedain kita pakai firewall? Enggak, itu tuh sebenarnya dari sini. Misalnya kita buka apa deh, Pinterest. Nah, kan aku buka kan, nggak ada masalah. Aku buka koneksinya lancar. Tapi dibandingin sama Facebook, sama ini kayak ada firewall, jadi itu kayak jadi lama koneksinya, sampai cannot be reached kayak gini. Nah, itu yang bedain. Fungsi utama SimpleQuery. SimpleQuery adalah untuk membagi atau memanage bandwidth. Kita bisa membagi bandwidth secara mudah dan praktis karena SimpleQuery ini membagi bandwidth menggunakan IP. Dan SimpleQuery juga bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP address klien dengan menentukan kecepatan upload dan download maksimum yang bisa dicapai oleh klien. Dan cara kerja SimpleQuery juga bisa dibilang cukup sederhana. Setiap antrian atau proses sesuai aturan mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Dan mengatur aliran paket data secara dua arah. SimpleQuery juga bisa membatasi trafik berdasarkan IP address. Dan dapat membatasi trafik dua arah sekaligus. Contohnya upload atau download. Dan SimpleQuery juga mendukung penggunaan PCKey sehingga dapat membagi bandwidth secara merata. Dan SimpleQuery juga menerapkan antrian yang ditandai melalui paket di firewall Mangle.